pernah kita lakukan. Jadi ke-10 orang dari anak-anak Yakub ini ya sudah disebut dalam firman Tuhan sebagai 10 orang saudara Yusuf. Padahal sebelumnya mereka tidak memperlakukan Yusuf sebagai seorang saudara. Ya. Ayat 4. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Ya, tetapi Yakub kan tidak tahu bahwa Yusuf itu dijual. Pikir Yakub itu Yusuf itu diterkam binatang buas. Ya, sehingga itulah yang dipikirin Yakub, jangan sampai di perjalanan nanti ada apa-apa, nah Benyamin ya harus kehilangan lagi seperti kehilangan Yusuf. Jadi di antara orang-orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Nah, kalimat di antara orang yang datang membeli gandum terdapat juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Yakub yang 10 orang itu ketika masuk ke dalam kota Mesir, ya, mereka tidak berbarengan melalui satu pintu 10-10-nya lewat situ. Karena biasanya kan pintu gerbang kota kerajaan itu kan ada berapa pintu. Jadi mereka menyebar ya supaya ya karena mereka orang asing kan dan tidak ingin diketahui bahwa mereka itu orang Ibrani dari Kanaan. Karena kenapa? Ya, kenapa seperti itu, teman-teman? Di Kejadian pasal 15, itu sebenarnya sudah ada nubuatan kepada Abraham bahwa keturunanmu nanti akan diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Nanti teman-teman bisa baca lagi kalau lupa yang pernah kita baca. Jadi itulah sebabnya mereka juga berhati-hati masuk ke Mesir. Ya. Walaupun mereka nggak tahu bagaimana itu akan terjadi nantinya, tapi itu tentu akan melekat dalam pikiran keturunan dari Abraham. Karena Abraham ini kan masih kakek nenek mereka kan, kakek buyutnya. Jadi itu tentu mereka ketahui. Nah, jadi mereka datang membeli gandum itu tidak berkelompok, 10 orang satu kelompok masuk lewat satu pintu gerbang. Jadi mereka ada di antara orang yang datang. Jadi seperti mereka nyelip-nyelip lah mereka di situ. Ya, itu kemungkinannya karena adanya nubuatan seperti itu. Jadi mereka berhati-hati. Yang kedua adalah mungkin kalau mereka menyebar begitu, ya posisi membeli gandum yang paling mudah, yang paling cepat, antriannya ya mereka bisa dapatkan dengan mudah kan. Mana-mana duluan yang lebih cepat dapat. Nah, oke, ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dan Yusuf ia adalah penguasa atas negeri itu. Ya, saya kurang paham ya istilah mangku bumi ini ya. Mangku bumi ini kan ya mungkin hanya sebatas bupati ya. Terjemahan LAI. Tapi kalau terjemahan MILT itu ILT itu dia penguasa. Ya. Dan kita sudah tahu kronologinya kemarin. Benar-benar dia penguasa. Hanya kaisar yang hanya Firaun yang di atas dia. Perbedaannya hanya karena tahta itu kan begitu. Oke, lanjut ayat 7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Jadi Yusuf langsung tahu itu saudara-saudaranya. Yusuf waktu dijual itu masih belasan tahun, teman-teman ya.
Masih belasan tahun, sekitar 30 tahun dia di penjara kan, umur 30 tahun dia menghadapi Firaun, sekitar umur-umur segitulah ya. Nah, masa kelimpahan itu ada 7 tahun, berarti 37, taruhlah 30 kita ambil genapnya, 30 tambah 7 tahun, 37 tahun. Nah, masa kelaparan, memasuki masa kelaparan ini, ya taruhlah nantinya kan 14, 7 tahun berarti 14 tahun lagi. Kalau lah di sini dia udah umur 40, kan begitu kan? 37 taruhlah sudah 3 tahun berjalan, jadi sekitar 40 tahun. Jadi sudah tua dia, udah lumayan dewasa ya. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang seperti Yusuf ini sudah dewasa dan menjadi penguasa, nah itu tentu tampangnya, wajahnya, nampilannya udah sangat berbeda ya kan. Apalagi dia melewati suatu proses perjuangan hidup yang berat. Nah, jadi saudara-saudaranya nggak kenal Yusuf. Tetapi ya, Yusuf tahu itu saudaranya. Mereka itu saudaranya. Nah, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan," untuk memberi bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Diulangi lagi ya. Artinya memang mereka betul-betul nggak kenal Yusuf ya. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Nah, bagian awal dulu. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Jadi waktu mereka menghadap Yusuf kan tentunya mereka bersujud, menyembah kepada Yusuf. Jadi mimpi Yusuf itu digenapi. Ya. Jadi perjalanan hidup Yusuf yang panjang itu, yang luar biasa berat itu, yang luar biasa gelap itu. Kalau jadi budak kemudian dituduh lagi yang sangat-sangat jahat, kemudian dilempar ke lubang kurungan yang pada akhirnya nanti berujung pada kematian, hukuman mati. Tidak mungkin mimpi itu akan terjadi, ya kan? Bahkan Yusuf sempat berputus asa dan mencoba berharap kepada manusia, tapi pengharapannya itu kan kita tahu malah membuat dia semakin jauh. 2 tahun baru Tuhan bertindak, memberikan mimpi kepada Firaun supaya Yusuf belajar berharap kembali kepada Tuhan. Nah, mimpinya menjadi kenyataan. Mimpi yang berasal dari Tuhan, cita-cita tujuan hidup yang berasal dari Tuhan, memang panjang prosesnya, penuh dengan penderitaan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Ya kan? Seperti lagu tadi kan, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjian. Malahan kita yang berada di dalam janji-janji Tuhan, ketika menyerahkan hidup di dalam proses dan tangan Tuhan, kita menjadi orang yang dewasa, orang yang expert dalam pekerjaan, kedewasaan, hikmat, dan bijaksana. Sama seperti Yusuf kan, memang dia menempati posisi itu dalam keadaan yang sangat-sangat siap, bijaksana, berakal budi, dewasa, dan nampaknya mampu menangani segala sesuatu, ya, dan tidak pernah meleset dan selalu mengandalkan Tuhan. Kan banyak orang itu ketika Tuhan angkat sedikit ekonominya, Tuhan angkat sedikit jabatannya, langsung lupa Tuhan. Karena kenapa? Dia selalu menolak proses hidup dari Tuhan, selalu ambil jalan pintas. Apa yang dia cita-citakan hanya untuk mengejar kekayaan. Seharusnya cita-citanya adalah untuk mengikuti rencana Tuhan dalam hidupnya, panggilan Tuhan dalam hidupnya. Oh, itu berarti semuanya harus jadi pendeta? Bukan. Istilah panggilan Tuhan dalam hidup itu artinya apa? Misalnya Anda membuka usaha, tujuan dari usaha itu bukan hanya untuk sekedar Anda memiliki nafkah hidup,
ya kan, dan punya harta benda, tetapi dari hasil semua yang Anda dapatkan dari usaha itu, apakah Anda mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi orang lain, ya kan, memuliakan nama Tuhan dan membantu pekerjaan Tuhan. Nah kan begitu sebenarnya. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita punya hati yang demikian, kita bercita-cita, berpengharapan, berencana, itu tidak akan pernah gagal. Karena itu ada di dalam rencana Tuhan. Yang Tuhan taruh di hati kita. Panggilan yang Tuhan taruh di hati kita. Nah, mimpi-mimpi Yusuf akhirnya menjadi kenyataan. Nah, kemudian ya, dia mau uji nih saudara-saudaranya. Benarkah saudara-saudaranya ini, benarkah ini sudah berubah hatinya setelah sekian tahun mereka berpisah? Ada enggak perubahan dalam hidup mereka? Ya, dalam memandang saudaranya yang lain. Ya kan? Ada enggak penyesalan dalam diri mereka karena menjual saudaranya Yusuf? Jadi Yusuf tidak serta-merta langsung memperkenalkan diri kepada mereka. Tapi Yusuf menguji dulu mereka ini. Pengen tahu hati mereka, hidup mereka. Bertobat enggak, berubah enggak? Ya. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Kenapa Yusuf tadi langsung menuduh seperti ini? Karena cara masuk mereka ke tanah Mesir, itu tadi bagian atas ya, mereka seperti nyempil di antara orang-orang berusaha menutupi dirinya, menyembunyikan dirinya. Ya, supaya tidak nyata perbedaannya mereka orang Ibrani. Begitu ya. Nah, itulah yang membuat Yusuf ya memakai mengembalikan cara mereka itu dengan menuduh mereka pengintai. Kan kenapa? Karena sepertinya mereka masuk diam-diam. Nah, ayat 10. Tetapi jawab mereka, tidak tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Nah, di sini ya statement mereka ini, mereka sudah mulai menunjukkan persaudaraan yang betul-betul satu sama lain saling menjaga. Emang mereka berasal dari ibu yang berbeda, tetapi ayah mereka kan satu, si Yakub. Ya, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tapi Yusuf nampaknya ingin menguji lebih dalam lagi, ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang. Nah, akhirnya mereka mulai lebih terbuka lagi, ya kan? Kenapa? Ya ini, mereka selalu teringat peristiwa di mana mereka menjual Yusuf. Itu menjadi pelajaran penting dalam kehidupan mereka. Kesalahan itu merupakan guru yang terbaik. Kan begitu sebenarnya ya. Bagi orang-orang yang mau baik. Bagi orang-orang yang mau diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk hidup yang baru. Masa depan yang indah dan gemilang kan. Masa depan yang baru yang dari Tuhan setelah pertobatan. Jadi kenapa mereka tiba-tiba larinya ke sini? Karena memang ini selalu mereka ingat jadi pelajaran buat mereka. Rasa bersalah itu selalu menghantui mereka. Ya. Tetapi rasa bersalah itu tidak membuat mereka itu menjadi seperti Yudas ya. Tetapi mengubah perilaku mereka, cara berpikir mereka untuk lebih baik lagi. Ya dulunya mereka saudara bersaudara saling bersaing, sekarang mereka saudara bersaudara saling menguatkan, saling menjaga, kan begitu kan? Nah, hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di Kanaan. Penekanannya lagi, mereka melihat kesatuan mereka, bukan perbedaannya. Ya, benar-benar mereka sudah satu, ya.
pikiran, hati mereka sudah betul-betul saling menjaga. Nah, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Nah, jujur sekali mereka kan. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Nah, di sini nih. Mereka juga udah menganggap Yusuf ini pasti udah mati. Gak mungkin dia bisa bertahan dalam perbudakan. Seorang anak yang disayang, dimanja, yang gak pernah mendapatkan satu perlakuan yang berat, keras, bahkan kehidupan yang keras. Ya kan? Jadi mereka pikir Yusuf udah gak mungkin ada lagi. Ya kan? Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Makin ditekan mereka. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Nah, jadi kita di sini lihat ya statement Yusuf. Jadi penjelasan saya tadi kan dibantu lebih jelas lagi bahwa Yusuf sebenarnya ingin menguji mereka kan. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini. Jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari, ditahanlah mereka, ya kan? Karena mereka berubah menjadi orang yang saking jujurnya, yang tidak ditanya pun mereka ungkapkan bahwa mereka masih punya adik satu lagi yang paling bontot dan paling disayang, kan gitu kan? Nah, tapi nggak ikut. Kenapa ya? Tadi udah dijelaskan ya. Nah, Yusuf mengambil jalan itu untuk menguji mereka lebih dalam lagi. Mereka sayang nggak ini Benyamin? Mereka sayang nggak satu sama lain? Kan begitu kan? Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Kenapa Yusuf di sini membawa-bawa Firaun? Ya, karena tadi tuduhan itu mereka pengintai, kan begitu kan? Seolah-olah sedang mengintai negeri Mesir untuk menyerang negeri Mesir. Nah, kemudian dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Nah, kata dimasukkanlah mereka dalam bersama-sama dalam tahanan 3 hari, itu di dalam tahanan itu artinya mereka tidak hanya dimasukkan dalam tahanan, dalam penjara, tapi juga diawasi. Mereka ngomong apa? Mereka berlaku bagaimana? Saling nyalahin nggak satu sama lain? Jadi dipantau. Jadi tidak hanya ditaruh di dalam tahanan, di penjara, tapi dipantau apa yang terjadi 10 orang ini. Saling nyalahin nggak? Berantem nggak? Atau apa? Jadi 3 hari itu benar-benar dipantau sama Yusuf. Ya, nah itu tujuannya untuk menguji bagaimana perubahan-perubahan kehidupan mereka setelah sekian lama nggak bertemu. Apakah ada penyesalan dan apakah ada perubahan dalam kehidupan mereka saudara bersaudara. Itu yang Yusuf ingin lihat. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, jadi ketika Yusuf lihat dalam 3 hari, memang mereka sudah banyak sekali perubahan. Ya, mereka sudah terikat di dalam persaudaraan yang rukun, saling menjaga, tidak saling menyalahkan. Walaupun dalam keadaan sulit mereka dilemparkan penjara sama Yusuf ya. Makanya Yusuf keluarin lagi. Nah, kemudian dia ungkapkan ini. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Selain itu Yusuf juga tahu ya kalau ini ditahan-tahan lagi lebih lama saudaranya. Kan ada bapaknya dengan Benyamin di sana yang tentu menahan lapar. Ya kan persediaannya semakin menipis. Jadi Yusuf melepaskan mereka, tetapi tetap harus bawa saudaramu itu. Ya, tapi satu orang saja yang ditahan. Dia mau lihat lagi nih, apakah mereka ini dengan senang hati langsung oke, baik, tinggalin aja satu, kami pergi balik ke ini, kan gitu kan? Ya. Lanjut ya, tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Nah di sini kan,
betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Jadi mereka tidak saling menyalahkan ya. Mereka tidak saling menyalahkan lagi, saling tunjuk. Tapi mereka mengoreksi diri mereka sendiri-sendiri. Oh betul-betullah kita. Jadi mereka melihat dirinya ya. Ya. Ini bukan gara-gara kamu sih Yehuda. Kamu sih usulin waktu itu kan gitu kan. Jual kan gitu kan. Dan sebagainya. Nggak ada begitu. Tetapi mereka melihat diri mereka sendiri ya. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Itu mereka mengingat kesalahan mereka dan selalu mereka menyesal akan kesalahan itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Jadi teman-teman, ternyata waktu Yusuf mau dijual itu, Yusuf itu betul-betul memohon belas kasihan saudara-saudara supaya jangan dijual sebagai budak. Ya, berarti dengan tangisan lah, dengan aduh sedih sekali Yusuf itu ya. Tetapi waktu itu memang hati saudara-saudara Yusuf ini masih dipenuhi iri hati kedengkian sehingga mampu berbuat jahat yang sejahat-jahatnya itu. Jadi kalau kita masih dipenuhi kedengkian, iri hati, itu harus dibuang. Itu akan membuat kita pada kejahatan yang sangat besar. Yang tanpa kita sadari menguasai hidup kita, pikiran kita, sehingga tega seperti saudara Yusuf. Ya, saat itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Jadi peristiwa itu, kesalahan mereka itu selalu menghantui mereka dan membuat mereka selalu mengoreksi diri. Setiap mereka ditimpa oleh berbagai masalah kesesakan, mereka langsung cepat-cepat cek dirinya. Oh iya, memang saya orang yang pernah salah. Inilah konsekuensi dari kesalahan saya. Yehuda kita ingat kan, ya dia sempat ada diceritakan sedikit sebelum masuk lebih jauh dalam cerita Yusuf gitu. Alkitab kan menceritakan ada sekitar 2 atau 3 perikop bagaimana Yehuda itu pergi menjauh dari saudara-saudaranya, bla bla bla, kemudian terjadilah masalah dalam rumah tangganya ya kan. Nah di situ kan dia langsung bersikap jujur juga. Oh iya, saya yang salah, bukan perempuan ini yang salah. Saya yang sudah janji sama dia tapi nggak menepati, kan begitu kan. Jadi ada perubahan hati dalam setiap orang di saudara-saudara Yesus. Nah, kenapa? Ya, pengalaman kejahatan yang mereka lakukan itu, sekalipun bapaknya Yakub tidak tahu bahwa dia ditipu dengan kejahatan anaknya, tetapi mereka ini tetap ada rasa bersalah, ya. Beda dengan orang-orang yang betul-betul menjatuhkan dirinya kepada kejahatan dan semakin terbenam dalam kejahatan. Kalau sekali dia berbuat jahat, nggak ketahuan, maka dia bikin lagi kejahatan yang lebih besar lagi. Nggak ketahuan, dia bikin lagi kejahatan yang besar. Nah, orang-orang seperti itu pasti ya akan masuk neraka. Tetapi firman Tuhan di sini ya bercerita tentang anak-anak Yakub yang pernah melakukan kesalahan dan mereka selalu mengoreksi diri dan berusaha memperbaiki diri terus ya. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Nah, anak-anak Yakub ini tahu ya bagaimana peristiwa Habel ketika dibunuh oleh Kain. Ya, inilah orang-orang yang sebenarnya dididik oleh orang tuanya tentang takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Abraham mendidik Ishak, Ishak mendidik Yakub, ya kan, dan seterusnya. Sehingga mereka mengetahui kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain, ya, di luar dari keturunan Abraham, apalagi Kanaan, itu mengabaikan semua peristiwa di mana Tuhan bekerja pernah menghukum dengan air bah, ya kan?
pernah mengacau balaukan Menara Babel dan sebagainya, ya, kisah tentang Kain dan Habel, mereka mengabaikan itu dan membangun kebenaran sendiri. Nah, mereka ini ingat tuh, ya, bahwa seseorang yang mati tidak bersalah, ya, darahnya tertumpah oleh perbuatan jahat orang yang lain, maka yang berbuat jahat dan menumpahkan darah itu akan selalu dikejar dan dituntut pertanggungjawabannya. Jadi mereka berpikir ya Yusuf ini pasti udah mati, ya. Jadi mereka selalu merasa, ya, mereka selalu dituntut pertanggungjawaban akan tertumpahnya darah Yusuf, ya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Jadi selama Yusuf bicara komunikasi langsung dengan mereka, Yusuf selalu menggunakan penterjemah. Jadi pada saat itu tidak ada penterjemah, ya kan? Yusuf hanya mengamat-amati mereka. Mereka ngomong satu sama lain, tapi Yusuf tahu. Pura-pura Yusuf gak ngerti, tapi dia sebenarnya tahu apa yang mereka bicarakan, ya. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Coba bayangkan hati seorang Yusuf. Betapa lembutnya, betapa penuh kasihnya, walaupun dia sudah diperlakukan sebegitu jahat oleh saudara-saudaranya. Ya, dia menangis di sini bukan karena dendam, ya, tapi dia merasa tidak tahan lagi, ingin sebenarnya langsung kasih tahu akulah Yusuf. Tapi masih ada yang harus dia buktikan dulu. Saudara-saudara ini masih ada terus yang harus dia buktikan dulu. Bagaimana perlakuannya terhadap Benyamin? Apakah dulu sama perlakuannya terhadap saya? Kan Yusuf ingin tahu itu semua dulu kan. Makanya dia menahan diri, ya. Jadi dia pergi dulu, ya, mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Ya, sekalipun Yusuf ini, aduh luar biasa ya, dia tetap mengasihi saudaranya. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh dibelenggu di depan mata mereka. Jadi Yusuf ini menahan diri pergi nangis dulu, berdatang lagi kepada mereka. Kemudian apa? Simeon, wah lebih keras nih jadinya kan. Simeon diambil, dibelenggu di depan mata mereka. Sama seperti Yusuf dulu kan. Waktu dijual, budak itu biasanya lari di belakang kereta, ya, bukan ikut bersama-sama tuannya di kereta. Ya, biasanya mereka itu ya syukur-syukur kalau masih punya baju, pakai baju. Biasanya tangannya diikat, ya, kemudian dia di belakang ditarik pakai kereta itu sambil berlari-lari. Begitulah keadaan budak, ya, di masa lalu. Itulah yang terjadi dengan Yusuf. Makanya diambillah Simeon, dibelenggu di depan mereka. Ya, tambah teringatlah mereka tentang Yusuf kan gitu kan. Wah, aduh. Nah, terus kenapa Yusuf pilih Simeon yang dibelenggu dan ditahan? Kenapa? Kita ingat peristiwa, ya, kita ingat peristiwa ketika sebuah kota besar Sikem, ya, di tanah Kanaan. Siapa yang habisin satu penduduk kota itu? Berapa orang? Hanya 2 orang anak Yakub. Siapa mereka? Yehuda, Lewi dan Simeon. Ini 2 saudara yang sangat akrab, dan kalau sudah berdua ini, yang mereka kerjakan itu bisa ini, karena 2 orang ini orang-orang yang sangat kuat. Ya, satu kota mereka musnahkan, ya, hanya berdua, Simeon dan Lewi. Jadi itu yang dipilih Yusuf, diambilnya Simeon, dibelenggu, dipisahkan nih antara Simeon dan Lewi. Gimana nih 2 saudara yang paling akrab ini kalau terpisah kan? Dipisahkan. Nah, selain itu jangan sampai kalau mereka ini berdua dilepas, ya, Ruben atau anak yang lain yang dibelenggu, ditahan, ditinggal di Mesir, yang 2 ini apa yang terjadi?
Apa yang akan mereka rencanakan? Ya, kalau Simeon sama Lewi udah nyatu, wah, kekuatan mereka luar biasa. Nah, dipisahlah sama Yusuf tuh, ya kan? Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Jadi satu dari mereka ditahannya itu Simeon, saudaranya Lewi yang paling dekat dengan dia akrab. Dipisah sama Yusuf nih. Nah, tetapi Yusuf memberikan semua gandum yang mereka butuhkan, terus ditambah lagi uang mereka dikembalikan ya. Bahkan dikasih perbekalan di jalan. Ya. Jadi di satu sisi Yusuf ini bertindak kejam, ya kan? Di sisi yang lain Yusuf ini memberikan segala keperluan mereka. Jadi hati mereka itu, hati 10 saudara Yusuf ini benar-benar dibolak-balik, ya kan? Sama Yusuf kan. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Oh, ketakutan dong. Ya, nanti mereka dituduh tuh curi gandum lagi kan gitu kan. Uangnya mereka nggak bayar. Ya kan? Nah, jadi mereka, waduh gimana lagi nih, tambah gemetar lah mereka kan. Nah, jadi Yusuf betul-betul menguji batin mereka, hati mereka. Nah, ayat 29, ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, katanya. Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai, kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, kan mereka nggak kenal Yusuf kan, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami. Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Jadi Yusuf tetap memikirkan orang tuanya ya, dan seisi rumahnya yang ditinggalkan. Makanya dia tidak tahan lebih lama lagi saudara-saudaranya itu. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu, itu maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu, si Simeon itu yang ditahankan kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Kenapa? Karena memang Yusuf ingin tahu bagaimana mereka memperlakukan Benyamin selama ini. Apakah mereka juga mengasihi Benyamin? Atau mereka sudah memperlakukan Benyamin juga sama seperti mereka memperlakukan Yusuf dulu? Ada perubahan nggak dalam hidup mereka? Ya kan? Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Ya kan, wah apalagi rencananya ini, tuan tanah yang di Mesir ini, kan begitu. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Wah tambah makin asal sih ya, kan? Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Jadi pikirnya Simeon, waduh ini pasti Simeon ini akan berakhir juga nyawanya kan. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Jadi Ruben berusaha menghibur hati
Yakub dan menjamin dengan nyawa anaknya sendiri bahwa dia akan bertanggung jawab akan keselamatan Benyamin. Ya, karena ya Yakub nggak percaya sama mereka karena bagi Yakub ya Yusuf tewas diterkam binatang buas. Ya, saudara-saudaranya kurang bisa melindungi adiknya kan begitu kan. Nah, Ruben menawarkan diri ya menjadi jaminan bahwa dia akan bertanggung jawab sepenuh-penuhnya untuk keselamatan Benyamin. Ya, serahkan dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama kamu. Wah, benar-benar ya, Yakub udah memang sudah sangat dikuasai rasa kehilangan akan Yusuf dan dia tidak ingin kehilangan satu lagi anaknya. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubaran ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Jadi benar-benar duka cita Yakub karena kehilangan Yusuf itu luar biasa. Nah, dia tidak sanggup kalau kehilangan lagi anaknya semasa hidupnya. Ya, apalagi Benyamin yang paling kecil. Nah, Simeon aja ditahan, nggak tahu nyawanya itu bisa diselamatkan atau tidak. Jadi pikir Yakub, wah ini kalau perlu biarkan lagi Benyamin ini pergi, dibawa sama saudaranya terus terjadi apa-apa, waduh bisa mati berdiri kan gitu kan. Nah, duka yang mendalam itu sering membuat orang tidak sanggup berpikir logis lagi ya, penuh dengan ketakutan, nanti begini, nanti begitu, walaupun itu seorang Yakub, ya, walaupun itu seorang Yakub. Semua saudara Yusuf ini sudah pernah mendengar mimpi Yusuf, bahkan Yakub pun pernah mendengar mimpi Yusuf, tapi itu semua tidak berbekas di hati mereka, tidak berbekas, mereka enggak ingat itu mimpi itu ya. Jadi ya hanya Yusuf yang bisa ya mengingat mimpinya ketika saudara-saudaranya datang bersujud di hadapannya mau beli gandum ya kan, ya ingat mimpinya, wah digenapi juga ya. Ada di dalam kitab Mazmur itu katakan begini, aku menyangka di dalam kebingungan aku terbuang dari hadapan hadiratmu, namun ternyata engkau mendengar doaku. Mungkin seperti itu ya suara hati Yusuf ya ketika dia berdiri di depan saudara-saudaranya dan semua mimpinya itu digenapi. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini dulu. Pasal 42. Besok kita lanjutkan lagi pembacaan yang pasal 43. Oke, teman-teman, kiranya apa yang kita baca pada pagi hari ini ada banyak hal yang kita dapat mengerti dan membekas dalam kehidupan kita. Pengalaman kita masing-masing itu ada, mungkin berbeda-beda satu sama lain. Tetapi ya firman Tuhan itu ya luas hikmatnya, ya pengajarannya, pemahamannya, ya bagaimana Tuhan bisa mengubah hati saudara-saudara Yusuf, ya kan? Mereka menjadi orang-orang yang tidak terpecah belah lagi, saling iri-irian lagi, tetapi saling melindungi, ya. Nah, nanti kita baca di pasal 43 pengalaman yang yang sudah terjadi itu. Kita pernah salah seperti saudara-saudaranya Yusuf, tapi apakah dari kesalahan itu kita mau belajar dan memperbaiki diri atau tetap berkeras hati sama seperti Yudas, ya kan, berakhir pada kebinasaan. Nah, Yusuf masih menguji saudara-saudaranya sejauh mana mereka berubah, kejujurannya, perubahannya satu sama lain terhadap saudaranya, bagaimana mereka memperlakukan Benyamin. Itu masih Yusuf uji. Nanti kita baca di pasal 43, Yusuf nggak tahan lagi. Aduh luar biasa Yusuf ini ya. Mungkin kalau ya tidak ada panggilan Tuhan dalam hidupnya, rencana Tuhan dalam hidupnya, penghiburan Tuhan dalam hidupnya, permain berat kehidupan yang dia alami, dia jalani, dia mungkin akan sangat membenci saudaranya, sangat dendam sama saudaranya. Ya,
Ada banyak orang itu yang berhasil karena dendam loh. Berhasil meraih cita-citanya karena dendam. Iya kan? Berhasil melewati kehidupan yang sulit dan penuh tantangan karena dendam. Jadi ketika dia berhasil, dendamnya itu masih membara dalam hidupnya dan dia membalas. Ya. Bahkan sama orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan masa lalunya pun, orang-orang di sekitarnya itu menjadi korban. Ada banyak seperti itu. Ya. Ya, ada orang yang dari kecil misalnya dia terbuang dari keluarganya, ya ditaruh di panti asuhan, dibesarkan di panti asuhan, melewati proses hidup yang keras sampai dia bekerja, berhasil menjadi seorang pimpinan di perusahaan. Bengis dan sadis dia memperlakukan orang lain. Seolah-olah dia membalaskan rasa dendamnya dulu di masa-masa pahit yang pernah dia lewati. Itu ada seperti itu. Ya, saya pernah lihat. Dan itu orang Kristen, tetapi dendam itu belum beres dalam hidup. Ya, kalau kita memiliki hati yang terluka, yang penuh dendam seperti itu harus dibereskan ya. Karena banyak orang itu berhasil sukses ya disponsori dendam dalam hidupnya yang membara. Akhirnya dia banyak mengorbankan orang. Contoh juga Hitler. Tahu kenapa Hitler sebegitu kejam? Tahu nggak kenapa? Itu Hitler orang paling berhasil, paling sukses. Salah satu tokoh berpengaruh dalam 100 tokoh yang dituliskan ya, yang berpengaruh ya. Dalam buku siapa itu saya lupa ya. Hitler. Ya. Dia bisa menguasai Eropa. Apa yang membuat dia berhasil? Dendam. Ya. Dia dendam melihat ayahnya yang seorang Yahudi sering menganiaya ibunya dari sejak dia kecil dia lihat. Kekerasan demi kekerasan. Begitu juga perlakuan ayahnya itu terhadap dirinya. Sukses dia. Berhasil dia. Tapi apa yang dia timbulkan? Kengerian. Ngeri sekali itu peristiwa-peristiwa yang dia kerjakan itu. Waduh. Berapa juta jiwa? 7 juta atau berapa? Orang dimasukkan ke kamar gas dan sebagainya. Itu kesuksesan Hitler itu berhasil karena dendam. Ya, beda dengan Yusuf ya. Penderitaan dia lewati itu tidak menghasilkan dendam, tapi menghasilkan kasih dan sayang kepada saudara-saudaranya. Memang dia menguji saudara-saudaranya, tapi karena dia ingin lihat apakah terjadi perubahan juga dalam hidup saudara-saudaranya ini kan. Nah itu. Kira-kira begitu dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Terima kasih atas segala dukungan teman-temannya sehingga kita dapat baca firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah tap-tap layar. Terima kasih sudah bagikan live